Hai sahabat Bunda, perkenalkan saya Dr. Ikutu Arya Giri Prabowo SPPD, spesialis penyakit dalam. Hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita semua, yakni kesehatan lansia. Kenapa kita penting untuk membahas lansia saat ini? Karena angka lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Ini merupakan bentuk keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan taraf kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakatnya terus mengalami peningkatan. Namun di tengah peningkatan jumlah angka lansia di Indonesia ternyata memberikan tantangan sekaligus permasalahan tersendiri. Khusus untuk permasalahan kesehatan, kita mengajak semua masyarakat, semua keluarga dan lansia itu sendiri untuk terus menjaga kesehatan diri, mencegah terjadinya permasalahan kesehatan yang lebih berat. Lalu apa saja permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh lansia? Nah, berikut saya akan membahas 5 penyakit yang paling banyak dihadapi oleh lansia saat ini. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus di masyarakat dikenal dengan gula darah tinggi. Biasanya kondisi ini terjadi akibat adanya gangguan pada kelenjar pankreas yang akhirnya berdampak pada tidak terkontrolnya gula darah di dalam tubuh. Kondisi ini dapat berkembang menjadi berbagai kondisi kronis seperti adanya luka pada kaki, kemudian terjadinya stroke, gangguan jantung, dan gangguan-gangguan yang lain sebagai akibat dari gula darah yang tidak terkontrol. Berikutnya, permasalahan kedua yang sering dihadapi oleh lansia adalah hipertensi. Di masyarakat, hipertensi dikenal dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kronis yang apabila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit bawaan atau penyakit komplikasi, seperti misalnya gagal ginjal, stroke, ataupun gangguan jantung atau gagal jantung. Permasalahan ketiga yang dapat dihadapi oleh lansia adalah stroke. Stroke atau gangguan pada pembuluh darah, baik dalam bentuk sumbatan ataupun karena pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini merupakan gangguan saraf non-traumatik yang biasanya muncul dengan gejala kesulitan dalam bicara atau pelu, atau kesulitan dalam berjalan akibat adanya kelemahan separuh tubuh, kesulitan penglihatan, atau kondisi yang paling parah adalah penurunan kesadaran. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya komplikasi akibat berbagai penyakit yang sebelumnya saya sampaikan. Berikutnya, permasalahan nomor 4 yang sering dihadapi lansia adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang terjadi akibat adanya permasalahan pada pembuluh darah jantung. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, bahkan merupakan penyebab kematian nomor 1 untuk lansia. Oleh karena itu, penyakit jantung koroner harus dapat segera diidentifikasi dan harus segera mendapat penanganan yang adekuat dengan terapi maupun dapat konsultasi dari dokter. Tidak terlepas dari itu, penanganan terhadap faktor risiko harus segera mendapat penanganan untuk mencegah terjadinya gangguan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Dan yang terakhir, permasalahan nomor 5 dari lansia adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang. Kondisi ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru dan penghancuran dari tulang yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya kadar kalsium di dalam tubuh dan kurangnya vitamin D dan gangguan-gangguan yang lain. Oleh karena itu, identifikasi terhadap risiko terjadinya osteoporosis pada lansia sangat penting karena osteoporosis yang terjadi pada lansia sangat berisiko menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan lain seperti risiko terjadinya patah tulang yang sangat banyak terjadi pada lansia saat ini yang akhirnya berdampak pada kondisi kelumpuhan ataupun disabilitas pada lansia itu sendiri. Jadi, mari kita berikan perhatian lebih untuk lansia yang ada di sekitar kita dengan menjaga kesehatan secara rutin, dengan melakukan pemeriksaan secara teratur, dan menjaga pola hidup secara sehat. Indonesia kuat, lansia sehat. Terima kasih.